Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Pada video yang lalu telah kita pelajari apa itu relasi. Rangkaian video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi, yaitu mengenai bagaimana memahami fungsi atau pemetaan dan bagaimana menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Apa itu fungsi? Nah, untuk menjawab ini kita lihat ya, fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus. Jadi relasi khusus ya, yang memasangkan setiap anggota A atau disebut dengan domain dengan tepat satu pada anggota B atau kodomain. Jadi tekanannya di sini memasangkan setiap anggota A. Berikut contoh diagram panah. Himpunan A dipasangkan dengan himpunan B dengan nama relasinya setengah dari. Kalau kita perhatikan ya, sesuai dengan definisi fungsi tadi, bahwa anggota A ini kan 2, 4, 6, 10. Semuanya itu mempunyai pasangan di B. Dan pasangannya hanya satu, tidak bercabang. Nah, oleh karenanya, contoh ini adalah merupakan contoh fungsi atau pemetaan. Nah, di dalam fungsi atau pemetaan itu ada unsur-unsur yang harus kalian ketahui, yaitu semua anggota A, itu ya, yaitu 2, 4, 6, 10 itu disebut dengan daerah asal atau domain. Jadi kalau ditanya apa domainnya, yaitu berarti 2, 4, 6, dan 10. Kemudian pasangannya, yaitu anggota himpunan B, ya. Semua anggota himpunan B ini itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Jadi kalau ditanya apa kodomainnya, yaitu 1, 4, 5, 8, 12, 20. Sedangkan anggota kodomain yang dikenai pasangan, misalnya 2 pasangannya 4, 4 pasangannya 8, 6 pasangannya 12, 10 pasangannya 20. Nah, itu disebut dengan rank. Jadi disebut dengan apa? Disebut dengan rank. Jadi kalau ditanya apa ranknya, yaitu anggota kodomain yang dikenai pasangan adalah 4, 8, 12, dan 20. Oleh karenanya ya, aturan fungsi yang pertama adalah domain tidak boleh bercabang. Maksudnya anggota himpunan A itu tidak boleh bercabang. Nah, seperti ini. A pasangannya 1, B bercabang, jadi B kedua, B ketiga. Nah, karena ini penyebabnya, maka ini bukan fungsi. Jadi bukan fungsi, ya, atau bukan pemetaan. Nah, aturan yang kedua atau syarat yang kedua, sebuah relasi itu dikatakan fungsi, yaitu tidak boleh domainnya itu tidak boleh kosong. Jadi di sebelah kiri, yaitu domain, ya, itu tidak boleh kosong. Atau kalau kita lihat di sini kan A pasangannya 1, B pasangannya 3, C ini tidak mempunyai teman atau pasangan. Karena anggota domainnya atau yang di sebelah kiri tidak punya pasangan, maka itu bukan fungsi atau pemetaan. Tapi kesemuanya ini adalah relasi. Berikutnya bagaimana membedakan fungsi dan bukan fungsi. Kita akan sudah diajari untuk menyatakan fungsi itu kan ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Nah, sekarang bagaimana membedakan bahwa ini fungsi atau bukan fungsi atau relasi, itu ya. Untuk contoh yang pertama kita lihat dari diagram panah di bawah ini, tentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan dan mana yang bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yang diperhatikan cukup domainnya saja, yaitu anggota himpunan A atau yang di sebelah kiri saja.
Di sebelah kiri itu ini bukan fungsi. Kalau kita lihat, kenapa kok bukan fungsi? Karena ada yang bercabang, yaitu dua. Dua itu dipasangkan dengan satu, dua itu dipasangkan dengan tiga, maka ini bukan fungsi. Atau alasan yang lain juga bisa, ya. Anggota himpunan A atau domainnya yaitu 10. 10 itu tidak mempunyai pasangan, padahal syaratnya domain itu harus mempunyai pasangan dan pasangannya cukup satu. Itu alasannya diagram panah itu bukan fungsi. Selanjutnya sekarang, nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita dengan cara yang sama, yang dilihat adalah anggota himpunan A atau domain. 2 pasangannya 6, 3 pasangannya 6, 5 pasangannya 6, 7 pasangannya 9. Ya, jadi berpasangan semua dan pasangannya cuma satu. Oleh karenanya ini termasuk fungsi atau pemetaan. Berikutnya contoh yang kedua. Dari diagram Kartesius di bawah ini, tentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan dan mana yang bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, bagaimana caranya? Ini ada 3 gambar ya. Kita lihat gambar yang pertama. Patokannya adalah anggota domain. Anggota domain kalau ditulis dalam diagram Kartesius tidak lain itu adalah sumbu mendatar, yaitu sumbu X. Jadi sumbu X. Kita lihat anggota-anggotanya sumbu X ini atau domainnya ini tidak boleh berulang. Jadi seperti ini sekarang, 1,1. Ini letaknya kan 2,1, 2,2, 2,4. Nah, karena 2 ini ya bercabang atau berulang, maka ini bukan termasuk fungsi. Nah, jadi bukan termasuk fungsi. Kemudian sekarang gambar yang kedua. Dengan cara yang sama kita perhatikan sumbu X-nya atau domainnya ya. 1,1, 2,3, 3,2, 4,5, 5,3. Nah ya, tidak ada yang berulang anggota X-nya ini. Jadi X-nya ini tidak ada yang berulang, maka kita sebut ini sebagai fungsi atau pemetaan. Selanjutnya, yang gambar yang ketiga. Dengan cara yang sama juga begitu, kita lihat sumbu X-nya ya, apakah berulang apa tidak. 1,1, 2,1, 3,1, 3,2. Nah, 3-nya 2 kali. Maka dengan demikian ini juga bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Oke, sekarang masuk pada contoh yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Ya, kita bacakan soalnya. Dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, tentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan dan mana yang bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Tentunya di dalam menuliskan urutan pasangan berurutan itu, urutan yang pertama itu adalah domainnya. Domainnya itu tidak boleh 2 kali atau berulang. Kita lihat satu-satu sekarang. Ya, 1, A, 2, A, 3, A. Berarti ini masuk fungsi. Ini fungsi ya, karena tidak berulang. Kemudian sekarang yang B, 1, A, 2, B, 3, A juga termasuk fungsi. Sekarang yang ketiga atau yang C ya. 1, A, 2, B, 3, C. Oh, sama ya. Sama semua ini. Ini berarti termasuk fungsi. Sekarang contoh yang keempat, yang D ya. 1, B, 2, A, 2, B. Nah, ternyata ini berulang 2-nya ini. Oleh karenanya ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang kelima atau yang E. 3, A. Ya. 3, B. 3, C. Berulangnya 3 kali nih. Domainnya ini. Ya. Oleh karenanya ini juga bukan merupakan fungsi. Demikianlah contoh untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi, baik itu kalau berupa diagram panah, himpunan pasangan berurutan maupun
diagram Kartesius. Sekarang bagaimana caranya menentukan banyaknya fungsi, ya? Karena pemetaan atau fungsi memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak pemetaan yang bisa dibuat. Rumus banyaknya fungsi atau pemetaan, ya. Jika dari himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya adalah NB pangkat NA. Yang kedua, jika dari himpunan B ke himpunan A, maka rumusnya adalah yaitu NA pangkat NB. NA atau NB ini disebut dengan banyaknya anggota himpunan A atau himpunan B. Nah, kali ini akan diberikan contoh mencari banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika diketahui A, anggotanya A, B, dan C, dan B, anggotanya adalah 1 dan 2. Pertanyaannya sekarang tentukan banyaknya fungsi dari A ke B. Tentunya kita lihat banyaknya anggota himpunan A itu berapa. Itu adalah 3, yaitu A, B, dan C. Sedangkan banyaknya anggota himpunan B adalah 2, yaitu 1 dan 2. Oleh karenanya, sesuai dengan rumus, banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya adalah apa? NB pangkat NA, bukan NA pangkat NB, tapi NB pangkat NA. Oleh karenanya sekarang NB-nya itu adalah 2, NA-nya adalah 3, berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya, gambarkan semua fungsi atau pemetaan yang mungkin. Jadi gambarnya ada 8 kalau kita cari semua, ya. Nah, untuk menggambarkan itu supaya mudah, kita buatkan diagram panahnya, ya. Diagram panah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini semuanya adalah fungsi dan tidak ada yang sama. Berikutnya, contoh yang kedua, diketahui himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B adalah himpunan di mana X lebih besar atau sama dengan 3 dan lebih kecil daripada 10. X anggota bilangan prima. Tentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Yaitu yang pertama himpunan A ke himpunan B, yang kedua himpunan B ke himpunan A. Nah, untuk menjawab ini maka ya pertama kita cari dulu banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan A berarti di sini NA-nya kan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Sedangkan NB-nya ya. Nah, ini dicari dulu mestinya. Dicari dulu. Apa saja yang lebih besar atau sama dengan 3? Bilangan prima. Oh, 3 sendiri. 5 dan 7. Lebih kecil dari 10. Jadi NB-nya itu ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah banyaknya fungsi atau pemetaan dari A ke B. Dari A ke B. Maka rumusnya adalah NB pangkat NA. Ini sama dengan NB-nya adalah 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kalau kita hitung adalah 81. Selanjutnya yang B ya. Dari B ke A. Banyaknya pemetaan atau fungsi dari B ke A, maka rumusnya adalah apa? Dibalik ya, NA pangkat NB. Itu NA-nya itu adalah 4 dan NB-nya itu adalah 3. 4 kali 4 kali 4, 16 kali 4 berarti 64. Berikutnya contoh yang terakhir. Jika NA sama dengan 8, tentukan NB atau banyaknya anggota himpunan B. Jika A, jumlah pemetaan dari A ke B adalah 256. Sekarang yang A, ya, kita jawab yang A. Banyaknya pemetaan dari A ke B. Itu ya. Berarti rumusnya apa? NB pangkat NA. Banyaknya pemetaan dari A ke B yaitu diketahui 256. NB
sementara NA-nya sudah diketahui yaitu 8. Jadi di sini 8, 256. Nah, kita cari 256 itu berapa pangkat berapa ya? Oh, ini 128. Ini kalau dibagi 2 64. Dibagi 2 lagi 32, dibagi 2 lagi 16, dibagi 2 lagi 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. Jadi 2 pangkat 8. Oleh karenanya NB pangkat 8 sama dengan 256 itu tidak lain adalah 2 pangkat 8. Maka dengan demikian NB-nya ya, NB-nya itu adalah 2. Jadi banyaknya anggota himpunan B itu adalah 2. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B. Jumlah pemetaan dari B ke A. B ke A sekarang. B ke A. Berarti B ke A rumusnya adalah apa? NA pangkat NB. Yaitu diketahui 4096. Nah, kita masukkan NA-nya itu 8, berarti N pangkat B. Jangan berpangkatnya, berarti yang diketahui. Sekarang kita lihat N pangkat B. Ini 496 itu berapa? 8 pangkat berapa ya? Kita hitung nih. Ini dibagi 8, 512. Ini dibagi 8 adalah 64 ya, 64. Ini dibagi 8, 8. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 8 pangkat 4. Jadi dengan demikian banyaknya anggota himpunan B adalah 4.